organisasinya ya. Jadi induk organisasi profesi himpunan psikologi pada saat undang-undang ini diundangkan ya ini himpunan psikologi Indonesia dengan nama singkat HIMSI. Artinya undang-undang secara tegas mendeklar gitu ya, menyatakan bahwa untuk induk organisasi profesi ya memang sudah ada dan tidak ada pengaturan mengenai pembentukannya lagi. Artinya ke depan ya memang by law gitu sudah dinyatakan ya induk organisasinya adalah HIMSI. Kemudian yang bisa dibentuk adalah organisasi profesinya oleh para psikolog begitu yang berpraktek atau memberikan layanan begitu ya. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Andik dari HIMSI bisa menambahkan ya. Mungkin Pak Andik. Ya, terima kasih Pak Irfan. Beberapa poin pentingnya adalah HIMSI itu dalam kesejarahan itu kan berdiri sejak 1959. Dulu namanya Ikatan Sarjana Psikologi, kemudian tahun 98 berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia, dan sejak 2013 ya, karena kan ada Undang-Undang Ormas, maka sudah berbadan hukum mengikuti Undang-Undang Ormas. Nah, jadi ini sudah ada dan sebenarnya OP-nya pun itu sebenarnya sudah ada 22 OP dan ada di 37 wilayah. Selama ini memang keanggotaannya itu menjadi anggota HIMSI dan dia bisa memilih salah satu OP tadi. Jadi yang berbadan hukum baru HIMSI-nya. OP-OP yang ada itu belum berbadan hukum. Demikian tambahan informasi. Ya baik, jadi sudah sejak tahun 1959 tadi ya Pak Andik ya. Artinya memang artinya memang akhirnya di undang-undang dinyatakan seperti itu bahwa memang ya sudah tidak diperlukan lagi dan memang kebijakannya tidak HIMSI itu dinyatakan sebagai organisasi induk organisasi yang eksis begitu yang diakui oleh undang-undang dan tentunya PP ini ya harus menguatkan itu begitu ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya mungkin secara drafting kemudian apakah memang perlu kita tegaskan di pasal-pasal gitu ya mungkin Pak Ulu, Pak Berman ya bahwa induk organisasi profesi kalau di sini kan masih normanya masih norma yang tidak definitif juga begitu ya. Nah, apakah perlu ayat 2 ini kita perlu tegaskan gitu bahwa induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 misalnya merupakan gitu himpunan begitu, perlu nggak ya? Atau tetap seperti ini aja? Ini pertanyaan aja sih Pak Ulu, Pak Firman begitu. Dari sisi supaya untuk semakin menegaskan begitu bahwa ya udah induk organisasi profesi itu memang satu-satunya yang memang sudah ada itu dan dialah satu-satunya begitu kan. Jadi tidak ada kemungkinan nanti dibentuk lagi induk organisasi profesi begitu. Tidak ada dua induknya begitu ya. Silakan Pak Birman, Pak Ulu. Ini memastikan aja. Iya Pak Irfan, ini kemarin sebenarnya concernnya itu karena HIMSI itu muncul di penjelasan ya Pak, di penjelasan undang-undang. Nah, kalau memang kita bisa menegaskan bahwa HIMSI adalah IOP di PP di dalam batang tubuhnya, kita sih juga lebih setuju ya Pak. Karena artinya sebenarnya undang-undang sudah memberikan afirmasi gitu kan bahwa ini HIMSI. Cuman memang saya ingat waktu pembahasan dalam RUU itu memang pilihannya tidak dicantumkan di dalam pasal gitu ya. Karena waktu itu dinamikanya cukup 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 tinggi juga ketika kita dialog dengan psikolog klinis gitu ya IPK ya kalau nggak salah. Nah, sehingga dicantumkan dalam penjelasan. Tetapi kalau misalnya dipandang bahwa di sini bisa dicantumkan, ya kita sih juga lebih lebih kita juga mendukung Pak. Maksudnya supaya ini lebih tegas gitu ya. Jangan sampai nanti ke depannya seperti misalnya profesi advokat begitu. Ini
terus Ya. kemudian induk organisasi profesi jadi banyak dan tidak ada kepastian hukum gitu. Karena memang si HIMSI ini IOP ini punya peran juga gitu dalam menerbitkan STR kan supaya nanti misalnya nggak ada dualisme dan seterusnya begitu. Kita sih setuju Pak kalau memang menurut Pak Irfan, menurut Kementerian Hukum ini bisa dicantumkan dalam PP. Ya baik, terima kasih Paulo. Jadi ya kebijakannya memang ya itu Paulo, karena di yang Paulo sampaikan di undang-undang disebut dalam penjelasan, kemudian di PP ini menjadi umum lagi begitu kan. Minimal sebenarnya minimal PP ini juga mengulang di penjelasan gitu ya. Cuman kan ya idealnya kan kalau memang itu sudah sebagai sesuatu kebijakan yang pasti begitu ya kita cantumkan saja di pasal-pasal di apa di pasal batang tubuh begitu kan. Baik, mungkin sebelum apa kita bisa diskusikan mungkin dari setnek ya atau Pak Yusuf silakan Pak Yusuf. Silakan Pak Di Yusuf. pasal 6 undang-undang itu diperintahkan untuk dibuat PP tentang pengaturan organisasi profesi. Dan itu kan ada parameternya. Kalau organisasi Nama apa Pak Yusuf? ya di undang-undang pasal 46 itu akan diatur Mhm. lebih lanjut di PP tentang organisasi profesi. Jadi parameternya sudah di naming di undang-undang. Ini organisasi profesi adalah perkumpulan dan hukum. Nanti hukum itu tentang himpunan organisasi profesi nanti bergabung jadi bidang organisasi profesi. Itu ada yang satu di sini itu termasuk organisasi profesi induknya atau hanya organisasi profesi di 46 itu. Ya Pak Yusuf, Pak Yusuf, maaf apa agak agak kurang jelas ya suaranya apa ada soundnya Ada noise ya. kedengaran ada noise ya Pak Yusuf. Tapi tadi kalau nggak salah dipahami ya ada delegasi memang betul Pak Yusuf ya ada delegasinya dan memang perlu diatur di sini organisasi profesi. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam peraturan pemerintah. Nah itulah pasal-pasal 43 sampai dengan 45 tadi ya aturan lebih lanjutnya Pak Yusuf. Tapi memang yang jadi pertanyaan, kemudian induk organisasi profesi ini kan kalau dilihat kan tadi untuk yang organisasi profesi ada norma tentang pembentukan, tapi untuk yang induk tidak ada norma pembentukan. Artinya kan memang tidak ada lagi apa perbuatan hukum untuk melakukan atau membentuk induk organisasi profesi untuk kedepannya karena sudah di state juga di undang-undang secara definitif walaupun di penjelasan eh, entitasnya begitu ya. Jadi itu yang apakah perlu kita tegaskan di PP ini gitu. Jangan sampai kemudian PP ini menjadi bicaranya umum lagi begitu. Itu sebenarnya konsep yang menjadi apa menjadi pertanyaan tadi begitu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Dari Setnek mungkin ada tanggapan silakan. Izin Pak Irfan, Silakan Mas Bayu. Pak Irfan Bukaro, itu mungkin ditambahkan Mbak Vika ya. Ini terkait dengan organisasi profesi itu memang di pasal 46 penjelasan di undang-undang kan jelas ya Pak bahwa nama IOP itu ada fungsi gitu kan dan yang berbadan hukum. Nah, ketika pertanyaannya adalah nanti ketika ini ada pembentukan, kemudian siapa yang akan membentuk? Apakah sebenarnya pemerintah yang akan membentuk? Karena IOP ini kan sebenarnya perkumpulan dari psikolog-psikolog, perkumpulan yang sifatnya berbadan hukum gitu kan. Seperti misalkan kalau di OP lain seperti ID atau organisasi profesi lainnya. Nah, ketika ini dibentuk, itu siapa yang membentuk dan siapa yang menetapkan gitu. Kalau mekanisme berbadan hukum kan sudah jelas ya mekanisme lain gitu kan. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan. Atau sebenarnya kemarin kan kalau di undang-undang kan sudah ada Pak Irfan terkait dengan maaf di di undang-undang tidak ada mengenai definisi IOP dan OP. Kemudian saat ini di PP kemarin kita tambahkan terkait organisasi IOP dan OP kalau di angka 12 dan angka 13 gitu. Dan di sana di IOP itu sudah secara letterlock bahwa IOP HIMSI selanjutnya disebut IOP. Nah, itu apakah sudah mencakup di situ atau memang perlu disebutkan bahwa terkait dengan pembentukan IOP gitu. Itu Pak Irfan. Kemudian yang kedua sekalian ya Pak terkait dengan konsep IOP dan OP ini. Mungkin nanti menanyakan kepada Pak Andik ya. Tadi Pak Andik memaparkan bahwa seorang psikolog itu nanti adalah merupakan sebagai anggota IOP
dan sebagai salah satu anggota OP. Namun di undang-undang ini kan tidak berbunyi ya bahwa anggota psikolog ini adalah salah satu anggota OP, walaupun dia harus menjadi anggota IOP. Nah, ini yang harus dirigidkan sebenarnya di PP ini. Bagaimana kedudukan nanti anggota seorang psikolog ini, apakah hanya IOP atau harus juga sebagai anggota salah satu OP gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ya, jadi berarti ada pertanyaan tambahan dari Mas Bayu terkait dengan keanggotaan psikolog ya. Apakah harus ada baik dia sebagai anggota OP dan juga IOP-nya, atau kalau dia sudah menjadi anggota OP maka secara otomatis dia juga sekaligus sebagai anggota IOP gitu ya, karena kan OP itu juga menginduk ke IOP. Baik, ya tadi ya untuk isu yang pertama Mas Bayu, sebenarnya kalau dari Dikti kan sudah memberikan pandangan bahwa ya kalau mau ditegaskan ya bisa saja gitu, karena kan sebenarnya supaya jangan dipahami bahwa PP ini meluas bicaranya umum lagi gitu kan. Karena kan di undang-undang sudah disebutkan HIMSI gitu. Nah, kalau kami sih kalau mau bisa disepakati gitu ya, kalau memang arahnya PP ini ingin lebih mendetailkan gitu, ingin lebih memperjelas, maka ya langsung kita sebut saja bahwa induk organisasi profesi adalah HIMSI begitu kan. Jadi ketika kita bicara induk organisasi profesi adalah HIMSI sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan undang-undang. Jadi, nah ini secara drafting sebenarnya polanya bisa dengan menegaskan di batang tubuh gitu, misalnya di pasal tadi di tambahan ayat ya, di Mas Bayu tadi di ayat setelah ayat 1 kita nyatakan bahwa induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 gitu, merupakan gitu ya, sebenarnya adalah sih ya, sebenarnya di ketentuan umum ya. Nah ini mohon masukan juga nih Bapak Ibu. Kalau kita langsung step di ketentuan umum, misalnya induk organisasi profesi adalah himpunan begitu. Jadi ketika kita membaca di batang tubuh, pasti pemahamannya sudah itu begitu. Kalau seperti itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Izin Pak Irfan, sepertinya dulu kita sudah buat juga, mungkin bisa di-split ya Pak. Di batang tubuh juga sepertinya sudah dibuat IOP HIMSI, selanjutnya disebut IOP gitu Pak. Dia pasal 1 angka 12. Ya, coba lihat. Nah ini ya, induk organisasi profesi himpunan psikologi. Nah ini berarti, ini sebenarnya tinggal dibuat alternatif aja nih. Jadi angka 12 di copy coba Mas Bayu ya. Di copy dibuat alternatif, karena redaksinya kan di undang-undang itu kan induk organisasi profesi ya di batang tubuhnya ya. Jadi tetap kita harus menyesuaikan dengan undang-undang ya. 46. Oh, induk organisasi profesi himpunan psikologi. Oke. Adalah, coba sambil dicek undang-undangnya. Pasal 46 ya, penjelasan. Ya, Mas Bayu bisa di copy nggak yang pasal 46 penjelasan ayat 2 ya? Jadi yakni nih ya. Jadi Pak berarti organisasi psikologi ini anutnya prinsip single bar berarti. Kalau mau benchmarking ada di undang-undang advokat terkait dengan single bar itu ditegaskan di kalau di undang-undang advokat. Pasal 28 ayat 1 kalau di Global Association pada tunggal jadi sistem ini. Pak Yusuf,
Suaranya kurang jelas Pak Yusuf. Atau ada usulan, kalau ada usulan redaksi bisa di-chat Pak Yusuf kalau memang. Udah di WhatsApp kan? Di WhatsApp Edward. Masih banyak. Oh ya, baik Pak. Ya kalau di organisasi advokat, satu-satunya wadah profesi advokat gitu ya Pak Yusuf ya. Iya sih, ya Pak Yusuf ya, mungkin bisa juga pilihan nanti menggunakan kata satu-satunya ya. Tapi sebenarnya karena di sini kan udah nggak ada norma pembentukan nih Pak Yusuf ya. Jadi sebenarnya tanpa disebut satu-satunya pun ya dia sudah nggak akan ada lagi dibentuk induk organisasi profesi begitu kan. Jadi di sini hanya ingin menegaskan bahwa induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 misalnya, yakni Himpunan Psikologi Indonesia dengan nama singkat HIMSI sebagai perkumpulan berbadan hukum yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sebenarnya kita hanya ingin menyampaikan itu aja sih Pak Yusuf. Jadi supaya jangan intinya supaya jangan PP ini kemudian menjadi mengaturnya secara lebih umum lagi gitu dan nanti malah bisa ditafsirkan seolah-olah nanti dimungkinkan ada induk organisasi profesi yang lain gitu. Jadi di sini hanya ingin menegaskan bahwa ayat 2 ini mungkin ya Mas Bayu ya bisa diserapikan rumusannya menjadi induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Himpunan Psikologi Indonesia dengan nama singkat HIMSI dannya dihapus ya sebagai perkumpulan berbadan hukum yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Nah ini sebagai alternatif untuk penegasan di batang tubuh atau pilihan kedua ini kita taruh di penjelasan lagi minimal gitu ya. Ini kita ulang di penjelasan lagi sebagaimana undang-undang mengatur demikian. Itu pilihannya mungkin Bapak Ibu. Nih kami